Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Kalau kamu seperti itu lagi, saya nggak mau tahu, mau tempe. Pokoknya kamu jangan macam-macam sama saya. Nanti kamu saya datangi pokoknya. Saya ngajak Mas Tiawan. Kalau kamu berani, saya yang takut. Hanya kamu jangan macam-macam. Kamu udah berkali-kali mengecewakan saya. Nih Mas Tiawan. Hei, jangan berani-berani kamu ya. Emangnya berani gue? Kamu tuh mesti kalau video call mesti marah-marah itu loh. Lah ini nantang saya. Duh, sabar itu baik gitu loh. Mesti kamu mesti bilang, alah, manusia itu ada batasnya kesabarannya dan Sabar emang saya kerupuk. bukan sabar. Aku bilang, Mas, mbok sabar. Mbok sabar aja. Ayam goreng. Tapi kamu orang gue, ini maksudnya gini loh. Hidup itu harus terarah. Hidup itu jangan nuruti amarah. Wah, tapi tetap nggak bisa, ini sudah menyakiti saya. Wah, udah berkali-kali. Enggak, di agama itu ada istilahnya kita harus paham tentang batas kesabaran. Saya banting loh HP-nya ini. Ojo handphone gue. Enggak, maksudnya gini loh. Batas kesabaran itu sebenarnya kayak apa? Kesabaran ada batasnya dan sebagainya itu kayak apa? Kita tanya Ustadz sedikit baik. Salah atau sabar nggak? Ya sabar, dia nanti akan sabar menjelaskan kita. Oh, ya udah. Daripada kita nanti marah-marah, ya. kita coba tanya ke Ustadz sedikit tentang apakah benar kesabaran itu ada batasnya. Ya. Kalau ada batasnya kayak apa dan sebagainya, kita ke Ustadz sedikit ya. Ya, wes. Sana. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah bertemu dengan Ustadz Sigit. Nah, kita mau nanyakan Ustadz, karena kan kadang Iwan tuh ayah-ayahan saya, kesabaran tuh tetap ada batasnya Mas. Itu kalau mesti ngeyel. Ini kayak kota ya. Lah iya. Kota ada batasnya. Pak, daerah Kulon Progo aja ada batas kok. Kesabaran juga mesti ada batas. Itu gimana Ustadz, kategori kesabaran ada batasnya atau kesabaran yang gimana yang harus kita lakukan? Bener enggak itu Pak Ustadz? Ada batasnya itu sebenarnya. Monggo, pripun itu Ustadz? Kata sabar itu sendiri kan artinya menahan, mengendalikan. Jadi kalau nahan, mengendalikan nggak ada batasan gitu. Ya, apa namanya? Nggak ada mau batasan marah pasti, ya? tahan, ya mau emosi tahan, kan berarti nggak akan pernah berbatas. Ya, sehingga pahala kesabaran pun juga sampai tak terhingga, nggak ada batasan juga. Innama liwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Karena pahalanya tanpa batas, ya kesabaran itu pun juga tanpa batas. Sehingga Allah berfirman di ayat 200 surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sudah bersabar, sabar lagi. Sudah bersabar, sabar lagi. Kuatkan lagi, kuatkan lagi. Ini artinya sabar itu tidak ada batasnya. Meskipun kemampuan bersabar tiap orang bisa jadi berbeda-beda, tapi sabarnya nggak berbatas. Ya, tingkat kesabaran setiap orang itulah berbeda-beda. Ya, jadi mengetahuinya kapan seseorang itu sudah bersabar atau belum. Ada kasus satu saat Nabi mendapati seorang wanita, ibu-ibu sedang nangis di dekat pusara yang masih basah. Jadi makam masih basah, tampaknya baru saja selesai pemakaman. Seorang ibu dia berada di dekat makam itu, dia nangis. Lalu Nabi mendekat kepada ibu tadi mengatakan, Bu, bersabar ya Bu. Ya, ini musibah bagi ibu, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kesabaran yang tak terhingga kepada ibu. Karena sedih yang mendalam, nangis terus ibu tadi,
ada orang yang dia si ibu ini tidak menolak siapa yang ngasih nasihat itu, tapi karena masih sangat dipengaruhi oleh kesedihan, emosi, kedukaan, maka spontan si ibu mengatakan sabar, sabar, sabar. Kamu tidak tahu yang mati ini adalah anakku gitu. Nah, karena Nabi melihat si ibu itu masih dikuasai oleh emosi kesedihannya, maka Nabi menjauh, ya. Lalu ada orang yang melihat, ya, melihat peristiwa itu, kemudian mendekat pada si ibu. Bu, mohon maaf, apa ibu tidak tahu tadi siapa yang di dekat ibu? Tadi adalah Rasulullah itu. Si ibu kaget, ya, benarkah yang kau katakan? Iya benar, tadi adalah Rasulullah. Merasa sangat bersalah, si ibu datang menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak tahu bahwa tadi yang berbicara denganku adalah engkau. Maka Nabi kemudian bersabda, innamas sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Jadi untuk mengetahui seseorang itu sudah sabar atau belum adalah reaksi spontan begitu kejadian itu ya terjadi. Ya, begitu peristiwa terjadi, reaksi spontan kita seperti apa? Orang yang sabar dia langsung menyadari bahwa itu bagian dari ketentuan Allah, musibah yang tengah menimpa dirinya, sehingga spontan ucapan lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepada Allah pula kita akan kembali. Seperti itu. Mantan Mas Panto itu dulu ikut turnamen tinju. Dia itu kalah. Mungkin sabar gitu. Iya. Pukulan pertama dipukulin dia nggak bales saking sabarnya. Ini tinju. Tinju itu tetap ya harus berbalas karena ini permainan. Maksudnya pukulan pertama itu pada saat peristiwa itu terjadi ya. Itu reaksi spontannya seperti apa. Oke, jadi seperti itu pemirsa, untuk terkait kesabaran ada batasnya, sebenarnya bisa dikatakan kesabaran itu nggak ada batasnya, tapi kapasitas manusia masing-masing ya yang membatasinya otomatis. Tingkat kesabaran tiap orang berbeda. Oke. Baik, terima kasih sekali. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.